Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Makuza. Di sini saya akan membahas tentang dua materi, yaitu IP Security dan ASFR. Terus ada lagi VRFA. Nah, di sini kita akan membahas tiga materi sekaligus dalam satu video. Di sini sebelumnya kita akan ngebahas apa itu IP Security. Nah, kita akan masuk dulu ke laporannya yang saya buat di sini dengan apa itu IP security. Nah, di sini tuh kita ada laporan IP security yang udah saya buat. Nah, di sini tuh ada topologinya itu ya ada tiga visi yang untuk menyambungkan ke satu switch. Nah, di sini itu kita akan di topologi ini akan saya uraikan secara lengkap dan praktis. Konsep persiapan topologi, perintah konfigurasi router dan switch, pengecekan atau tes divisi, pemeriksaan hasil, troubleshooting, dan contoh konfigurasi yang bisa kamu salin ke Cisco Packet Tracer. Yang pertama, konsep singkatnya adalah port security di switch membatasi perangkat yang boleh mengakses jaringan melalui port fisik berdasarkan MAC address. Tujuannya untuk mencegah akses tidak sah, mengurangi spoofing, dan mengunci port ke perangkat tertentu. Tiga mode utama penanganan pelanggaran violation ketika MC tidak cocok. Yang pertama ada protect, drop paket dari MC tidak dikenal, tidak di lock. Yang kedua restrict, drop paket bus instrument counter bus login atau stay lock. Yang ketiga ada shutdown, port otomatis air disable paling ketat terus berdoa. Dua metode memasukkan MC ke port dulu. Yang pertama ada static manual, admin menentukan MAC secara eksplisit. Terus kedua sticky, switch menyimpan MAC yang muncul pertama kali dan memperkenalkan ke running config berguna di line. Oke. Topologi dan persiapan berdasarkan filenya. Asumsi topologi sederhananya, PC 0, switch, router, dan PC 1, PC 2 terhubung ke switch di port berbeda. PC 0 itu di port, di sini kita bisa lihat di port F0/1, IP address-nya itu 192.168.10.5/24. MC address-nya itu ada di 0002, 1771 dan BEB2. PC satunya itu di port bisa ditulis port 0/10, IP address-nya 192.168.10.10/24. MC address-nya ada di 001 42BE3 6B6A. PC 2-nya itu cuma ada di IP address-nya aja 192.168.10.15 dan 15/24/24. Karena MC-nya belum dicatat ya. Terus bukan nggak dicatat karena emang MC di PC 2 nya itu nggak ada, cuma adanya itu di PC 0 dan PC 1. Oke. Setelah itu pastikan dulu setiap perangkat punya IP pada subnet yang sama atau sesuai kebutuhan routingnya. Kedua, ganti nama router sesuai topologi. Terus yang ketiga, pastikan interface fisik router dan switch di no shutdown. Itu ada konfigurasi router, contohnya static routing. Contoh konfigurasi data router, ganti nama dan interface sesuai topologi. Oke, di sini kita tuh ada ini dia contoh konfigurasi routernya. Yang pertama bisa lihat di sini konfigurasi terminal, hostname router A, atau bisa diganti dengan nama Anda sesuai dengan yang Anda mau. Terus di sini ada interfaces ke network, ini tuh dari aplikasinya langsung. Nah, di sini setelah router config ada interface di gigabit Ethernet 0/0. Nah, di sini tuh kita bisa lihat di sini ada di switch-nya ya, konfigurasi di switch-nya. Setelah itu baru di sini juga kita kan kalau misalnya sudah masukin semuanya konfigurasi switch-nya, baru kita nanti akan melanjutkan yang belah sininya. Konfigurasi switch port security detail. Contoh, artikan port security pada port yang terhubung ke PC 0 FA 0/1 dan PC 1 enter FA 0/10. Bisa dilihat di sini konfigurasinya, switch-nya. Jangan sampai ada yang salah, karena kalau misalnya sampai ada yang salah nanti kita bisa
terhenti jalannya atau ada kesalahan lainnya yang kita tidak akan bisa lanjut ke langkah berikutnya. Terus artikel prosecurity atur-aturan. Contoh, 1. Mengunci ke 1 MC statis manual. Nah, di sini bisa dilihat port security-nya itu maksimum 0. Yang ini bisa dilihat yang security maksimum 0. Itu tuh yang sebelah itu port security violation shutdown. Nah, itu baru. Terus catatannya itu maksimum 1 ya. Artinya hanya 1 MC yang diperbolehkan pada port itu. Kedua, MC address statik akan menempel MAC yang pertama muncul ke running config berguna di lab. Yang ketiga, ada violation shutdown akan mempercepat R disable dan saat ada pelanggaran. Bisa lanjut. Di sini ada perintahnya. Nah, perintah pemeriksaan dan verifikasi di switch atau router. Setelah konfigurasi, gunakan perintah berikut untuk memeriksa keadaannya. Kita bisa lihat di switch-nya. Di switch-nya, maaf. Nah, di sini. Nah, ini bisa dilihat kita untuk perintahnya itu ada di support security interface FA internet 1 saya static 2. Setelah itu kalau misalnya sudah dimasukkan semua, baru akan di router lagi. So IP router, kita bisa masuk ke di router ya. Nah, ini bisa kita langsung mendapat pengujian di PC, uji konektivitas. Langkahnya pengujian pada masing-masing PC. Cek konfigurasi IP pada PC pakai tracer, desktop atau IP prevention. Pastikan IP dan subnet mask sesuai gateway diisi dengan IP router MIS 192.168.10.1. Terus baru bisa kita ping gateway ke router. Nah, boleh dilihat di sini ada pingannya. Nah, caranya ya ping aja sesuai yang ada di yang ada di laporan tersebut. Terus yang ke ini selanjutnya, perangkat lain yang tidak dikenal tersambung. Seandainya jika violation shutdown port menjadi error disable, tidak ada traffic, butuh shutdown atau no shutdown di interface untuk recovery atau gunakan indisable recovery global. Kedua, jika violation restart paket drag pop counter meningkat, log muncul, port tetap up. Ketiga, jika violation protect paket drop tanpa log atau counter. Jika MAC-nya tidak muncul, periksa koneksi kabel, mode port, harus switch port mode access, dan apakah device aktif. Kedua, static MAC tidak tersimpan setelah reload. Stay sticky disimpan di running config. Lakukan return memory untuk menyimpan ke startup config. Ketiga, kebingungan VLAN. Pastikan switch port AC VLAN benar. VLAN mismatch bisa membuat ARP atau ping gagal. Keempat, periksa log, show logging atau show log untuk pesan pelanggaran port security. Contohnya bisa dilihat dari yang atas ya. Nah, sini. Setelah itu kita akan membahas materi selanjutnya. Yang akan kita bahas itu ada server. Jadi tunggu video selanjutnya. Bye bye. Baiklah, kita akan melanjutkan yang materi kedua, yaitu AA server. Di sini kita akan membahas tentang ARP server. Sebelumnya kita akan menggunakan laporan dari teman saya ya, karena laporan saya di sehari ternyata tidak ada, jadi kita akan punya teman saya membahasnya. Nah, kita tinggal masuk lagi yang tadi yang sudah teman saya bikin laporannya.
Oke, di sini kita materinya tentang AA server. Aku jelasin dulu sedikit apa itu AA server. AA server itu AA ya, triple three itu tuh ada singkatannya, yaitu authentication, authentication, dan authenticating, yaitu mekanisme keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengatur, mengontrol, dan mencatat aktivitas pengguna yang mengakses jaringan. AA server sering digunakan dalam jaringan besar untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem tertentu serta untuk mencatat semua aktivitas jaringan. Di sini aku akan menjelaskan fungsi dan pengertian dan fungsi AA server. Tadi itu kan AA server itu ada singkatannya, yaitu authentication atau autentikasi, yaitu proses untuk memverifikasi identitas pengguna yang ingin mengakses jaringan, misalnya dengan unsur name dan password. Yang kedua yaitu ada authorization, yaitu otorisasi, yaitu menentukan hak akses atau apa saja yang boleh dilakukan oleh pengguna setelah berhasil login. Yang ketiga ada authenticating, yaitu akuntansi. Akuntansi yaitu mencatat aktivitas pengguna di jaringan seperti waktu login, durasi koneksi, serta yang diakses. Terus kita tahu bagian dan tabel routing yang digunakan itu yang dalam laporan ini, yaitu bisa dilihat sendiri. Router 0-nya itu ada dipakai dengan FA0/10 dengan IP address 192.168.10.1/24 sebagai client AA server, dengan ada AA servernya yaitu 192.168.10.10/24 sebagai AA server. PC 0 yaitu 192.168.20.5/24 yaitu sebagai workstation. Nah, lanjut. Konfigurasi pada perangkat. Langkah pertama adalah memberi alamat IP pada setiap perangkat sesuai dengan tabel routing yang kita sudah buat. Yang pertama, pada PC 0 yaitu IP address 192.168.20.50. Oke. Subnet masknya itu 255.255.255.255.0. Gateway-nya kita pasti akan mengurangi gateway belakangnya itu pasti akan 1. Jadi nggak mungkin di sini kan IP address-nya 192.168.25. Oke, terus gateway-nya itu pasti belakangnya akan selalu angka 1. Jadi kita tulis di sini di gateway-nya adalah 192.168.20.1. Apakah saya menulis gateway-nya? Ya, benar. Ini dia. Gateway-nya itu selalu 1. Nah, terus pada router 0 kita akan membuat tulis ya. Ini. Kita di sini itu akan tulis enable terus configure terminal atau bisa config. Itu disingkat ya karena biar tidak terlalu panjang. Terus kedua interface enter 0/0. Bisa kalian masukkan semua ini yang konfigurasinya ini ke dalam pada routernya tersebut. Router itu yang ini ya, yang tengah. Silakan masukkan sesuai dengan yang tadi sudah dibuat konfigurasinya. Nah, seperti ini konfigurasinya. Setelah sudah, pada AA server itu IP address-nya itu 192.168.10.10. Setmatnya masih sama 255.255.255.0. Kenapa masih sama? Karena slash-nya itu kita menggunakan slash 24. Oke, setelah itu lanjut. Saya sudah bilang meskipun belakangnya 10, gateway itu selalu 1. Boleh dicek di sini yang 10 gateway-nya 1. Oke, setelah itu buka tab service AA server di server pada Cisco Packet Tracer. Kemudian lakukan langkah berikut. Aktifkan AA service, tambahkan pengguna baru, misalnya username, admin, password 12345 atau 123, boleh terserah, yang penting tidak boleh diketahui oleh orang lain selain diri kita sendiri. Pastikan server on dan AA server aktif. Fungsi konfigurasi ini adalah agar router dapat mengirim permintaan autentikasi
ke server dan verifikasi identitas user berdasarkan data yang sudah dimasukkan. Ketiga, konfigurasi AA pada router. Selanjutnya, lakukan konfigurasi router menggunakan AA server untuk autis loginnya. Boleh lihat yang di sini itu yang ternyata sama teman saya tidak ditulis ya. Konfigurasinya itu bisa saya bacakan enable conft, terus baru a nya triple three, name strip model, lanjut setelah di enter authentication login default group radius lokal. Selanjutnya radius strip server host 192.168.10.10 K 12345. K itu untuk apa? Untuk password. Nah, lanjut lane console 0. Login. Setelah itu lanjut login authentication dawat. Setelah itu end. Terus kita akan menggunakan word memory. Word memory itu bisa juga dengan where mem. Nah, kita lanjut di sini. Penjelasannya itu AA name model mengaktifkan fitur AA pada router. Yang kedua, authentication login delete group radius lokal. Router akan menggunakan radius server AA server untuk autentifikasi loginnya. Yang ketiga, radius server host 192.168.10.10 K 12345 itu menentukan alamat IP AA server dan shared secret key. Yang tadi keempat ada line console. Nah, itu mengatur agar login melalui konsol juga menggunakan autentikasi AAA. Kita selanjutnya akan untuk memastikan konfigurasi berhasil, kita akan mengujian di PC. Sebentar. Nah, ini di PC-nya. Buka PC nolnya, terus ada tulisan di scope itu di paket stationnya. Karena di sini kenapa saya tidak menunjukkan? Karena di sini saya menggunakan HP. Karena HP tidak bisa menggunakan aplikasi paket Cisco Packet Tracer karena tidak memadai. Oke, setelah itu buka Comnet Pro 5. Nah, lakukan ping ke router 192.168.20.1 untuk memastikan koneksi antar perangkat. Jangan lupa di depannya menggunakan ping 192.168.20.1. Jika reply from 192.168.20.1 maka koneksi berhasil seperti yang dicontoh yang di dalam PDF ini. Setelah itu lakukan juga ping ke AA server yaitu 192.168.10.10 untuk memastikan konektivitas antar jaringan. Yang seperti saya bilang itu tuh ini kan yang di AR servernya sama teman saya belum nggak di ping karena mungkin dia tahu akan berhasil gitu. Jadi nanti kalau kalian bisa ping dulu aja ke AR servernya. Terus jika semua perangkat saling terhubung berarti jaringan sudah siap untuk autentifikasi menggunakan AR server. Dan di sini kesimpulannya dari konfigurasi dan pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa yang pertama, router berhasil terhubung ke AR server dan melakukan autentifikasi menggunakan layanan radius. Yang kedua, PC client dapat berkomunikasi dengan router yang server tanpa kendala. Yang ketiga, mekanisme AR server berjalan dengan baik dan mengatur hak akses pengguna jaringan. Oke, setelah ini kita akan membahas lagi tentang VeroFile ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, kita kembali lagi dalam video saya. Sekarang kita akan membahas tentang VeroFile. Sebelumnya kita akan menggunakan PDF atau apa itu laporan dari guru saya. Kamilani Putri ya. Ternyata belum di WA-nya belum saya kirimkan. Sebentar ya. Saya akan kirimkan sebentar. Oke, di sini saya sudah mengirimkan lagi.
kepada disease sendiri. Kita bisa buka. Ini adalah gambarnya. Aduh, udah mulai sudah mulai pusing. Di sini baca dulu perintahnya. Oke. Modul pelajaran fisika Cisco Prester. Nah, di sini kenapa saya menggunakan laporan guru saya? Karena minggu kemarin karena saya tidak berhasil sampai akhir karena ada kesalahan, tapi belum tahu kesalahannya sebelah mana. Jadi kita memakai dulu yang guru saya. Nah, di situ kan ada perintah-perintahnya, ikutin dulu perintahnya. Nah, di sini ada tabel. Nah, ini untuk mengetahui perangkatnya apa saja, terus alamat IP-nya itu apa aja. Nah, sebelumnya itu kalian bisa masukin dulu semuanya, yang sebelumnya juga bisa kalian masukin dulu IP address-nya karena agar tidak pusing di akan sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, ini tuh nanti itunya sama guru saya sih. Jadi oke, kita bahasnya di sini aja dulu. Nah, ini kemarin dikasihnya cuma bagian intinya saja. Oke, kita masuk dulu. Saya akan menjelaskan dulu pengertian firewall ini. Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data traffic yang masuk dan keluar dari jaringan berdasarkan aturan tertentu. Dengan firewall, administrator dapat menyaring paket data untuk mencegah akses yang tidak sah, menjaga kerahasiaan data, dan melindungi jaringan dari serangan luar seperti hacking atau malware. Dalam konteks Cisco paket tracer adalah firewall biasanya diimplementasikan menggunakan Access Control List (ACL) atau fitur keamanan bahwa router yang berfungsi untuk menyaring paket berdasarkan IP address, port atau protokol. Yang kedua, fungsi dan tujuan firewall. Beberapa fungsi utama firewall yaitu ada 1. Menyaring, menentukan paket mana yang boleh masuk dan keluar dari jaringan. Yang kedua, menotifikasi akses ilegal, menolak akses dari sumber yang mencurigakan. Ketiga, mengatur akses, membatasi pengguna tertentu untuk mengakses layanan jaringan tertentu. Keempat, mencegah serangan, melindungi jaringan dari serangan internal seperti DOS, Denial of Service. Kelima, monitoring aktivitas, melacak dan mencatat lalu lintas jaringan, bukan lalu lintas yang di jalanan, yaitu lalu lintas jaringan untuk keperluan audit dan analisis. Firewall membantu menjaga keamanan data internal agar tidak bocor keluar serta melindungi sistem dari ancaman eksternal. Oke, di sini Cisco dasar firewall. Konsep dasarnya firewall di Cisco PC Tracer. Cisco PC Tracer firewall dapat diatur menggunakan router dengan perintah-perintah tertentu. Router akan berfungsi sebagai gerbang aman security gateway antara jaringan internal LAN dan external WAN atau internet. Firewall dikonfigurasikan agar mengizinkan akses dari jaringan tertentu, misalnya LAN. 2. Menolak akses dari alamat IP atau port yang tidak diizinkan. 3. Mengontrol jenis layanan seperti HTTP, FTP, Telnet, ICMP, ping, dan sebagainya. Oke, di sini bisa lihat kita langsung masuk ke konfigurasi IP dan routernya. Kita masuk dulu kepada masuk ke router dan atur IP address-nya. Tadi kalau misalnya kalian sudah masuki IP address-nya kepada setiap PC, baru kalian akan masuk ke konfigurasi IP pada router. Nah, kita konfigurasinya itu ada di router. Router itu di sini cuma hanya 2. Jadi kita konfigurasinya itu cuma 2. Nah, bisa dilihat di sini konfigurasinya seperti ini. Bisa dilihat. Setelah itu kita membuat firewall menggunakan Access Control List (ACL). Contohnya mengizinkan hanya koneksi dari LAN ke internet. Nah, karena di sini sama guru saya tidak dikasih penjelasannya sangat rinci dan kita itu harus mengulik sendiri. Saya akan bacakan. Di sini seperti biasa router, config terminal, yaitu atau const. Selanjutnya, access list 100 permin IP 192.168.1.0 terus spasi 0.0.0.25 ANY.
Selanjutnya akses striplets bukan strip mau spasi 100 DNI IP ANY. Selanjutnya interface spasi gigabit nya gede internet 011. Selanjutnya IP access min group 100 out. Setelah itu N, terus pakai where m. Kenapa pakai where m? Ya karena agak keluar. Oke, setelah itu di sini pengujian VeraFile setelah konfigurasi selesai semua kalian masukkan, lakukan pengujian menggunakan Comet Propane di PC desktop, Connect Propane ping ke router, dan itu tuh harus berhasil. Yang pertama pingnya 192.168.1.1. Karena kenapa ya? Sebenarnya tuh lebih enak menggunakan aplikasi karena keterbatasan. Jadi yaudah kita pakai laporannya aja. Terus sini ping ke server luar 10.0.0.10. Jika aturannya DNI aktif, maka hasilnya request timeout. Ubah aturan menjadi permin, lalu coba ping lagi. Hasilnya akan di-perform, menandakan VeraFile sudah bekerja sesuai dengan konfigurasi. Kesimpulannya dari semua laporan ini, dari simpulan dari VeraFile ini, VeraFile berfungsi sebagai pelindung utama jaringan dari akses yang tidak diinginkan. Kedua, dengan ACL Access Control List, administrator dapat mengatur lalu lintas data dengan mudah. Ketiga, VeraFile membantu mencegah serangan, melindungi data, dan memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses jaringan. Keempat, menerapkan VeraFile di router Cisco memberikan lapisan keamanan tambahan tanpa perangkat tambahan. Mungkin hanya dapat yang saya sampaikan hanya dapat 3 materi saja karena yang satunya lagi saya tidak mengerti. Cukup sekian dari saya. Maaf apabila banyak kekurangan dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.